Guru semangat, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahmayudin, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan secara singkat yakni 1.1J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menuntun, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Guru menuntun, dan dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, kodrat alam dan kodrat saman. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, fokus pada KKM. Dahulu, setelah saya mengajar, angka pada nilai siswa adalah hal yang pertama kali saya lihat. Acuan keberhasilan saya dalam mengajar berfokus pada nilai KKM siswa. Kedua, belajar di kelas. Kegiatan belajar sering dilaksanakan di ruang kelas atau di perpustakaan. Ada kalanya saya melakukan kegiatan di luar kelas, namun itu jarang sekali. Ketiga, tidak berkolaborasi. Dalam pengembangan kegiatan pembelajaran, saya tidak melibatkan rekan sejawat. Hal tersebut karena saya merasa akan lebih rumit jika harus berkolaborasi dalam merencanakan pengembangan kegiatan pembelajaran. Keempat, kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang saya lakukan, baik aktivitas maupun pemberian tugas, belum memperhatikan perbedaan potensi, minat, dan bakat siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, fokus pada siswa. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, guru menuntun siswa. Artinya, guru menuntun kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Hal tersebut membuka mata saya bahwa segala yang kita lakukan hendaknya berpihak dan fokus pada siswa karena mereka memiliki kodratnya masing-masing. Kedua, belajar tak harus di kelas. Dalam pembelajaran taman siswa, Ki Hajar Dewantara memasukkan permainan dalam pembelajaran anak. Hal ini membuka pemikiran saya bahwa kegiatan belajar tak harus monoton belajar di dalam kelas. Ketiga, berkolaborasi. Dasar dari pendidikan adalah budi pekerti. Maka sebelum menanamkan dasar budi pekerti tersebut, guru sebaiknya menjadi teladan, dan hal tersebut dapat dilakukan jika adanya kolaborasi antar guru. Keempat, kegiatan belajar. Perubahan pemikiran lainnya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat saman. Artinya, sebagai pendidik tidak hanya melihat potensi, minat, dan bakat anak saja, melainkan juga kodrat saman. Pendidik harus dapat mengikuti dinamika perkembangan saman siswanya sehingga dapat merancang kegiatan belajar yang kreatif dan inovatif. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan bibit baik kodrat zaman maupun kodrat alam serta relevan dengan konteks kebudayaan. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan, memperbaiki praktik pembelajaran tersebut dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid. Demikian dari saya, Yangki lupa bahagia dan jangan lupa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, Ewako.